Shalom Bapak Ibu, kebaktian akan segera kita mulai. Untuk itu, sekarang mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita betul-betul masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian. Ku datang ya Bapa. Mari katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku Harap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sama-sama lebih sungguh lagi untuk menyanyikan lagu ini. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan karunia Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong dan melindungi kami dalam 1 minggu ini Bapa, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kebaktian universitas. Bapa di surga, untuk segala kegiatan ibadah kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dari awal hingga akhir nanti dapat selesai dan kami memperoleh berkat dari kebaktian hari ini. Bapa, inilah kehidupan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam posisi berdiri, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita katakan, hatiku percaya. Yuk semua tepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan kesayangan.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari katakan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padanya hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada angel takkan pernah berubah. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih ada sukacita? Yang masih ada sukacita, lambaikan tangannya. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian Denganmu Tuhan. Ya, lebih sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup.
untuk duduk. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat lagu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari kita ulangi lagu ini lebih sungguh lagi. Mari katakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengarlah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanaku mau. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan, pempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Baik Bapak Ibu, saat ini mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapa. Kami dapat berkumpul untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyampaikan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk kelancaran pemindahan ibu kota Indonesia dari Jawa menuju Kalimantan Bapa. Engkau berkati Bapa di surga dengan pemindahan ini. Ekonomi Indonesia dan populasi penduduk Indonesia semakin merata. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kelancaran acara yudisium serta para wisudawan yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja, supaya sehingga dapat memberikan dampak untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk penyaluran bantuan di wilayah Indonesia yang terkena bencana. Ya Tuhan, semoga dapat lancar agar masyarakat yang mengalami bencana Tuhan Yesus dapat tertolong.
Bapa, inilah pokok-pokok doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama Bapak dan Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, dalam waktu-waktu ini kami rindu mendengar suara Tuhan lebih lagi. Kami rindu Tuhan persiapkan hati kami dan telinga kami. Sehingga apapun yang kami dengar hari ini, pada waktu ini, itu menjadi pegangan dalam hidup kami untuk boleh menjalani hidup kami ini, Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tolonglah kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 6, ayat ke-25 sampai yang ke-33. Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang ada di sini. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, teman-teman, minggu lalu kita mengikuti kebaktian universitas yang berjudul dengan tema soundtrack, What Does Your Pain Sound Like? Saya percaya Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak jenis pain di dalam dunia ini. Tetapi ada satu jenis pain yang mungkin umumnya kita bisa alami, pernah alami. Jenis pain ini biasanya muncul di akhir bulan. Apa pain itu? Ya, tema hari ini, running out of money. Dalam bahasa Yunani atau Latin, running out of money ini punya nama keren Bapak dan Ibu sekalian, kere. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, pada waktu teman-teman pusat kerohanian menyusun tema dan rencana pembicara selama kebaktian universitas di semester ini, pada waktu tema running out of money, rekan-rekan Pusro merekomendasikan nama saya untuk mengisi tema ini. Waktu itu saya pulang, saya tahu saya direkomendasikan untuk tema ini, saya pulang, saya melihat cermin di rumah, saya berkaca, saya lihat wajah saya pandang dari atas sampai bawah. Kenapa ya teman-teman Pusroh ini menunjuk saya untuk tema ini? Saya lihat wajah saya dengan baik dan saya bertanya, bagaimana mungkin tampang sultan seperti saya bisa running out of money? Bukankah mungkin tampang-tampang kayak Ko Esra Iskandar atau Pak Samuel yang paling mungkin running out of money? Kenapa saya yang dipilih? Di tengah perdebatan di depan cermin itu, banyak pikiran, banyak perdebatan di depan itu, saya ambil dompet saya buka dan saya lihat isinya. Dan seketika itu juga perdebatan berhenti. Yang saya kagum dari rekan-rekan Pusro adalah mereka bukan hanya pandai melihat isi hati, tetapi juga isi dompet seseorang. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin teman-teman juga
masih ingat tentang tema KU liburan di bulan Januari lalu yang dibawakan oleh Ko Ivan Kwananda tentang rethinking financial planning. Pada waktu itu Ko Ivan membawakan tentang dasar-dasar di dalam perencanaan keuangan. Salah satu bentuk dari perencanaan keuangan adalah menyiapkan dana darurat selama 6 bulan supaya kita bisa bertahan dalam situasi-situasi yang tidak terduga. Ko Ivan juga mengingatkan kepada kita setidaknya ada 2 hal. Pertama adalah perencanaan keuangan itu bukan berarti meniadakan iman kita kepada Tuhan. Justru sebaliknya, karena kita merencanakan keuangan, itu adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, Ko Ivan juga mengingatkan bahwa sebagus apapun perencanaan keuangan kita, selalu ada namanya hal-hal yang tak terduga. Dan hal-hal yang tak terduga ini yang seringkali menjadikan kita running out of money. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, pergumulan running out of money ini mungkin kita pernah menghadapinya ya. Atau mungkin tidak sampai running out sih, tapi hampir running out. Oleh karena itu banyak di antara kita karena running out of money, mungkin hampir setiap bulan kita menjadi overthinking, menjadi khawatir dan cemas. Nah kita akan bertanya lebih lagi, apakah Tuhan Yesus itu pernah running out of money? Sepembacaan saya terhadap firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengalami keterbatasan resource di dalam pelayanan. Waktu dia lihat banyak orang mendengar khotbahnya, ada sekitar 5.000 laki-laki pada waktu itu, Tuhan Yesus punya sedikit resource untuk dibagikan kepada mereka. Cuma ada sedikit roti dan ikan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia bisa mengangkat roti dan ikan dan membagikan pada orang yang banyak. Nah kita kan bukan Tuhan. Kita nggak bisa ambil dompet kita dan membuka dompet kita dan menadahkan ke langit dan mengucap berkat terus uang mengganda seperti kita bisa menggandakan uang sedemikian rupa. Tidak, kita bukan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan prinsip kepada kita apabila kita menghadapi pergumulan running out of money ini, bagaimana sikap hati kita. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, di dalam perikop yang kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 33, merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus mencoba menjawab banyak ketakutan orang pada waktu itu. Banyak orang ketakutan gagal panen, karena gagal panen mereka takut kekurangan uang, akhirnya kelaparan dan sebagainya. Ada juga beberapa orang yang takut jatuh miskin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, di dalam khotbah Tuhan Yesus mengingatkan untuk jangan khawatir. Tetapi dalam ayat ini Bapak dan Ibu, ada Tuhan Yesus mengatakan burung-burung di udara dipelihara meskipun tidak menabur. Terus misalnya bunga di ladang itu tumbuh tanpa bekerja. Ada banyak orang Kristen yang salah menafsirkan bagian ini. Mereka menganggap bagian ini sebagai ajakan untuk tidak perlu menabung, ajakan untuk tidak perlu ikut asuransi, ajakan untuk tidak ikut BPJS, ajakan untuk tidak bekerja bahkan. Tetapi pertanyaannya apakah benar demikian atau mungkin jangan-jangan memang seperti itu? Bapak dan Ibu, saudara sekalian, teman-teman, waktu saya pelayanan di salah satu desa di Jawa Timur, ada orang tua yang sepuh ya. Waktu itu dia sakit biasa sih, tidak sakit keras ya. Saya tanya sama mbahnya ini, "Mbah, gak mau ikut BPJS tah?" Terus mbah ini dalam bahasa Jawa saya terjemahkan, "Gak usah wis, yang penting Gusti pelihara." Dalam hati saya Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ya memang mbah dipelihara Tuhan sih, tetapi uang kasnya kalau mbah sakit juga uang kas gereja kan yang dipakai. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya tidak menyalahkan iman dari mbah ini, tetapi sepertinya mbah ini punya perspektif yang salah terhadap cara pandang memandang pemeliharaan Tuhan. Bagi sebagian orang yang menganggap ayat-ayat ini sebagai ajakan untuk tidak menabung dan punya perencanaan keuangan, mereka adalah anggapan yang salah. Bapak dan Ibu dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Paulus bukan sedang mengasih saran, permintaan, ide, atau usulan. Ini usul ya? Tidak. Paulus sedang memberikan perintah dan peringatan kepada jemaat Tesalonika,
kalau tidak bekerja, jangan makan. Paulus menyadari di antara mereka, di antara jemaat Tesalonika, ada yang terpengaruh ajaran sesat. Mereka menantikan kedatangan Tuhan, dan hanya menantikan dan hanya beribadah tanpa bekerja. Kepada orang-orang inilah Paulus mengatakan, jangan makan. Kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Alkitab juga secara umum bukan hanya tentang bekerja, tetapi bekerja dengan rajin dan tidak malas. Misalnya dalam Amsal 6 ayat 6, kita diajarkan apabila, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Atau dalam Amsal yang lain, ini Amsal favorit saya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, terus lagi tinggal untuk berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat ini relate buat saya yang hobi tidur, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bekerja merupakan natur yang diberikan Allah kepada manusia. Pada awal penciptaan, Tuhan memberikan tugas, yaitu pekerjaan kepada manusia untuk mengelola taman. Jadi kalau ada di antara kita, atau teman-teman kita, yang tidak mau bekerja, atau malas-malas bekerja, dia sedang menyangkali natur yang Allah berikan dalam hidupnya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, perikop Matius pasal 6 tadi, itu tidak ditujukan kepada, atau tidak ditujukan Tuhan Yesus untuk kita, supaya gabut, atau nggak ada kerjaan, atau nggak usah kerja. Tetapi Tuhan Yesus sedang menentang orang-orang yang karena ketakutannya begitu tinggi, sampai dia overthinking, dan dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Oleh karena itu, di ayat 27, Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan retorika kepada pendengarnya pada waktu itu. Siapakah dari antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah satu hasta saja dalam hidupnya? Di dalam perikop yang sama, pasal 6 itu dimulai dengan perintah jangan khawatir. Dan akhirnya ditutup oleh, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, secara sederhana Tuhan Yesus mau katakan seperti ini. Santuy bro, santuy sis, santuy besti. Aku ini Allah, aku ini Bapamu, dan aku tahu semua kebutuhanmu, dan aku pasti mencukupkannya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, entah dalam bagian ini, entah mengapa kita itu menjadi ikan dori di dalam filmnya Nemo. Salah satu karakteristik ikan dori di film Nemo itu apa? Pelupa ya. Kita mudah menjadi pelupa terhadap pemeliharaan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya kita. Kita menjadi generasi yang amnesia di dalam bagian ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kita lupa bahwa Allah adalah Allah yang tahu semua kebutuhan kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan seharusnya menjadi dasar pertama dan yang utama di dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dalam pembahasan kali ini, running out of money. Tanpa dasar ini, tanpa dasar bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan pasti pelihara, kita akan jatuh ke dalam dosa-dosa atau setidaknya godaan keuangan yang lain. Salah satu godaan keuangan pada saat kita running out of money yang hari ini populer adalah hutang. Hutang, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapat WA dari orang yang saya tidak kenal mengirimkan foto orang yang saya kenal. Sebut saja, ini bukan berarti benar ya, tapi belum tentu salah juga. Sebut saja orangnya namanya Richard misalnya. Sebut saja, ini nama samaran ya. Bapak kenal orang ini? Ya, saya kenal. Bapak saudaranya? Oh, tentu bukan, karena wajah kami berbeda. Kalau Bapak tidak melunasi hutang saudara Richard ini, saya akan meneror Bapak dari pagi, siang, malam. Kalau perlu mendatangi rumah Bapak sesuai KTP yang saudara Richard berikan kepada saya.
Saya tidak tahu Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, saya pikir mungkin dari antara kita pernah mengalami chat seperti ini ya. Selidik punya selidik, ternyata Richard ini terjebak sama pinjol ilegal. Dan selidik punya selidik, ternyata Richard ini menghabiskan dana pinjolnya itu untuk membeli barang-barang yang sebetulnya dia tidak butuh dan untuk liburan keluar kota. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, pada waktu 2021, pada masa pandemi, setidaknya ada 64 juta orang yang terikat sama pinjol. Dan menurut data Asosiasi Persatuan Pinjol Seluruh Indonesia, oh bukan ya, menurut Ketua Klaster Multiguna Asosiasi Fintech Perdanaan Bersama Indonesia, ya saya sebutnya pinjol se-Indonesia ya, itu mengeluarkan data katanya dari rentang Januari sampai April 2021 ada 12 triliun. 12 triliun mereka mencairkan dana kepada 64 juta penduduk di Indonesia dan kebanyakan di kota-kota besar. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, ada banyak isu kekristenan, isu etik di dalam kekristenan membahas tentang hutang. Apakah orang Kristen boleh berhutang atau tidak? Kalau boleh, jenis-jenis hutang apa yang boleh? Kalau memang boleh ada jenis-jenis hutang yang diperbolehkan, boleh nggak kita menambahkan bunga di dalam pinjaman tersebut? Tetapi saya tidak akan bahas isu itu secara komprehensif. Tetapi setidaknya saya akan sedikit menyinggung tentang sebenarnya boleh nggak sih orang Kristen punya hutang? Kenapa saya perlu membahas ini? Karena di tengah-tengah running out of money ini, godaan yang paling mungkin adalah cari pinjaman atau hutang. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, setidaknya ada dua pandangan di dalam kekristenan tentang hutang. Ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan. Baik yang boleh maupun tidak boleh sama-sama berangkat dari Roma pasal 13 ayat 8. Saya akan bacakan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bagi pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berhutang, sebagai orang Kristen tidak boleh berhutang, memakai ayat ini dengan mengatakan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita tidak boleh berhutang kepada siapapun. Dan salah seorang penafsir mengatakan, hutang itu adalah akar dari segala kejahatan atau dosa di dalam dunia usaha dan keuangan. Karena bagi pandangan ini mereka percaya bahwa hutang adalah ekspresi dari kurangnya iman kepada Tuhan yang memelihara. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, tetapi pandangan ini juga terpecah. Ada yang mengatakan hutang itu tidak boleh sama sekali, ada juga yang mengatakan ada beberapa jenis hutang yang diperbolehkan. Hutang yang diperbolehkan adalah salah satunya adalah untuk mengembangkan usaha. Nah itu pandangan yang pertama yang mengatakan tidak boleh berhutang. Sementara ada pandangan yang kedua mengatakan boleh berhutang tapi hati-hati ya. Nah dia melihat, pandangan ini melihat Roma pasal 13 ayat 8 ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, bagi pandangan ini, Paulus sebenarnya tidak sedang mengecam orang-orang atau melarang orang-orang untuk berhutang. Yang Paulus sedang kecam adalah orang-orang yang terbiasa berhutang. Jadi beda ya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Karena pada waktu itu banyak sekali orang yang dengan gampangnya berhutang. Dikit-dikit pinjam. Rasanya ada judul lagu dangdut ya, Rhoma Irama, gali lubang, tutup lubang ya. Kok saya bisa tahu ya. Dengan gampangnya berhutang. Jadi kayak nggak ada pertimbangan lain, dengan gampangnya berhutang. Pandangan saya bagaimana Bapak dan Ibu saudara sekalian? Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin bisa tidak setuju. Tetapi mungkin sementara ini saya punya pendapat hutang itu diperbolehkan. Tetapi meskipun Alkitab tidak melarang secara eksplisit tentang hutang, tetapi kita perlu hati-hati terhadap hutang. Jadi meskipun Alkitab tidak melarang, tapi kita perlu sangat berhati-hati terhadap hutang. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, dalam proses pinjam-meminjam di bank, ada kriteria tradisional yang kita pegang, yang saya tahu. Yang saya sebut sebagai 5C ya.
itu meliputi karakter, capacity, capital, collateral, sama condition of economy. Karakter ini bicara masalah apakah orang ini berintegritas atau tidak, jujur atau tidak, suka menunda hutang atau tidak, waktu ditagih marah atau tidak. Terus kapasitas, ini bicara masalah apakah orang ini mampu mengembangkan usaha dengan pinjaman yang dia dapatkan, ataukah orang ini tidak mampu membayar hutangnya tepat pada waktunya. Terus kapital bicara masalah komposisi modal, kolateral bicara masalah jaminan, terus kondisi ekonomi itu bicara masalah kondisi ekonomi secara makro, apakah bijak meminjamkan uang kepada orang ini di saat kondisi-kondisi tertentu. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, semakin longgar kriteria yang dibangun untuk dalam proses meminjam, maka semakin beresiko bagi kedua belah pihak. Bagi pihak peminjam, dia beresiko untuk kehilangan uangnya tentu saja. Tapi bagi pihak yang meminjam, itu beresiko untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Dan akhirnya, mungkin kasus-kasus seperti Richard ini terjadi. Karena longgar, karena cukup beri KTP sama nomor WA, ya udah bisa dapat pinjaman. Saking longgarnya itu tidak ada kriteria-kriteria yang lain sehingga banyak orang terlilit pinjaman online. Meskipun 5C ini adalah kriteria yang tradisional atau konservatif, ini bisa menjadi pertimbangan yang bijaksana apabila dalam kondisi tertentu kita membutuhkan pinjaman. Tetapi kita harus memandangnya secara kekristenan. Saya ambil contoh kapasitas, tentang capacity tadi. Apakah waktu saya meminjam uang, itu menurunkan kapasitas saya untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa berbagi dengan orang lain? Atau jangan-jangan waktu kita pinjam uang, kapasitas kita hanya berhenti mampu membayar pokok dan bunganya di akhir bulan? Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita tidak dipanggil hanya untuk bayar cicilan hutang. Kita dipanggil justru untuk menjadi berkat, untuk memberi, untuk berbagi kepada orang lain. Kalau kita meminjam hutang dan menurunkan kapasitas kita untuk memberi secara signifikan, mungkin perlu kita pertimbangkan untuk tidak dulu meminjam uang. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, boleh dikatakan 5C ini membantu kita untuk membuat pertimbangan yang bijaksana di dalam meminjam uang. Selain itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, kriteria 5C ini membantu kita juga untuk membentengi hati kita dan hidup kita untuk bersikap tidak benar atau memiliki hati tidak benar terhadap uang. Salah satu sikap hati yang tidak benar terhadap uang yang tadi saya singgung adalah gampang berhutang tapi sulit ditagih. Waktu cari pinjaman, cari hutang itu jadi orang yang sangat ramah, sangat penuh dengan buah Roh Kudus, buah-buah roh, sabar, baik hati, dan lain-lain. Setelah dapat pinjaman, waktu ditagih menjadi orang yang sangat baperan, tersinggung, marah, dan sebagainya. Di dalam Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Alkitab dengan jelas dan tegas mendeskripsikan orang-orang yang tidak membayar hutang sebagai orang fasik. Ada banyak definisi orang fasik di dalam Alkitab, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Tetapi yang bagi saya yang paling mendekati adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, ini sekaligus mengingatkan bagi kita yang memiliki hutang, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap hutang dan kewajiban yang kita miliki. Apabila kita memiliki pinjaman atau hutang, saat tertentu kita tidak mampu membayarnya, kita harus berinisiatif untuk datang kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Jadi jangan didiamkan. Kita harus bertemu, berkomunikasi, mengatur kembali perjanjian hutang dan sebagainya. Dan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita ditagih atas hutang dan kewajiban kita, jangan marah. Jangan marah. Karena panggilan kepada kita, setiap orang percaya, bukan untuk menjadi orang fasik. Dan salah satu karakteristik dari orang fasik adalah meminjam dan tidak membayar kembali.
Bapak dan Ibu, saudara sekalian bicara masalah hutang, terikat hutang, pinjaman dan lain-lain, saya mau menceritakan tentang keluarga dari istri saya. Eh, Papa mertua itu memiliki masa lalu yang cukup suram ya, bukan suram, suram banget. Sebagai orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, dia memiliki bisnis yang nggak benar. Pinjam sana, pinjam sini, terus suka berjudi lagi. Judi ayam pada waktu itu. Jadi datang ke tempat sabung ayam untuk berjudi ya. Pada waktu itu betul-betul hidup papa itu rusak ya. Singkat cerita, di tengah masa krisisnya papa, waktu itu sampai ditagih hutang, mama cerita ada seorang yang mengaku penginjil, menjemput papa, pengen katanya memberitakan Injil kepada papa di Surabaya. Jadi dijemput, ternyata dia debt collector. Papa di sana disekap, dipukuli sampai babak belur, jadi pulang itu dengan wajah yang penuh luka. Karena papa punya hutang sana dan sini. Singkat cerita, papa berjumpa dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di masa krisisnya, dan hidupnya betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Dia tidak lagi berjudi, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tidak bawa ayam lagi ke tempat perjudian, tetapi masih ke tempat judi, tetapi bawa Alkitab. Mama saya tanya waktu itu, mau kemana? Mau pergi penginjilan. Saya tidak bilang ini patut ditiru, tetapi saya mau mengatakan ada perubahan hati yang signifikan di dalam hidupnya Papa. Papa juga punya sikap yang baik terhadap hutang setelah dia bertobat. Jadi dia mendatangi setiap orang yang dia pinjam uangnya untuk meminta kelonggaran waktu pembayaran. Jadi dia berusaha mencicil Bapak dan Ibu saudara sekalian. Papa tidak punya prinsip aku telah meninggalkan yang telah lalu dan berlari-lari menuju ke depan. Dia tidak punya prinsip itu. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian yang belum terima Tuhan, kalau sudah terima Tuhan jangan dihapus ya kewajiban dan hutang-hutangnya. Papa tidak punya prinsip itu, dia berusaha mencicilnya. Dan setelah bertobat, dia juga belajar banyak doktrin, suka belajar Alkitab. Salah satu buku yang diwariskan kepada saya adalah Doktrin Allah, Allah Tritunggal sampai Roh Kudus, karyanya Billy Graham. Tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap minggu dia ke gereja, tiap hari dia baca Alkitab. Dalam kurang lebih waktu 1 tahun perjalanan pertobatannya, pulang dari Malang habis ke gereja, brak, Papa kecelakaan. Papa kecelakaan sehabis pulang gereja dan tewas seketika. Papa meninggalkan seorang istri dan kedua orang anak. Anak-anaknya masih kecil, satu umur 4 tahun, satu umur 8 tahun. Tapi bukan hal itu yang paling mengerikan bagi mama. Bagi mama adalah yang paling mengerikan adalah papa mewariskan banyak hutang yang belum dilunasi. Dan papa meninggalkan anak-anak yang kecil-kecil ini sekolahnya gimana dan lain-lain. Mama banyak pikiran setiap malam pada waktu itu. Gimana cara ngelunasi hutang, bagaimana cara menghidupi anak-anak yang masih kecil ini, bagaimana menyekolahkan mereka dan sebagainya. Pada waktu itu ada aturan tertulis sih sebetulnya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Aturan tidak tertulis itu mengatakan misalnya suaminya punya hutang, kalau suaminya meninggal maka hutang tersebut tidak diwariskan kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi mama tahu kalau mama mengikuti aturan itu, maka yang jelek adalah nama keluarga. Apalagi di kota kecil. Orang satu kota tersebut akan ingat anak-anaknya mama adalah anak-anak dari seorang pengutang. Oleh karena itu, dia mendatangi setiap orang-orang yang papa hutangi. Dia minta kelonggaran waktu dan mencoba mencicil hutang-hutangnya suaminya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mama saya percaya bahwa nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Oleh karena itu dia mencicil hutang-hutang. Nah, long story short, waktu itu mama di tengah-tengah krisis cuma bisa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Mama membuka bisnis bakery kecil pada waktu itu. Dia running out of money, tapi tiap malam dia berdoa dengan air mata. Tuhan yang memelihara, itu imannya saja sih. Dan Tuhan membukakan banyak berkat melalui bisnis ini. Banyak orderan masuk, ada beberapa industri yang besar, contohnya seperti Samsung dan Nestle, yang memberikan orderan banyak sekali dalam bisnisnya mama,
karena orderan dari dua industri ini membuat bisnis mama itu berkembang luar biasa. Sehingga mendapat keuntungan yang lumayan. Akhirnya mama bisa menyicil hingga melunasi hutangnya. Bahkan bukan hanya menyicil dan melunasi hutangnya, mama juga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus S1. Erin, istri saya, anaknya mama ini, bahkan S1 di Petra, di jurusan DKV. Nah, fun fact-nya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, fun fact-nya ya, setelah Erin lulus beberapa bulan dari Petra, dua orderan yang bisa mengembangkan industri bisnisnya mama, itu menurun secara drastis. Bahkan sempat beberapa waktu mereka tidak order sama sekali. Tepat beberapa bulan setelah Erin lulus. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya mama. Tuhan itu memberikan berkat di waktu yang tepat dan dalam tanda petik mengambil berkat itu di waktu yang tepat. Erin kesini bukan dengan beasiswa Bapak dan Ibu sekalian, tetapi betul-betul dari usaha dan doanya mama. Di tengah-tengah krisis itu, mama betul-betul mengandalkan Tuhan. Mama selalu menceritakan ini dengan air mata. Mama selalu mengingatkan kami, hormati Tuhan dengan cara percaya kepadanya. Di dalam hidupnya mama pernah mengalami running out of money. Benar-benar running out of money. Tetapi dia tidak pernah running out of faith. Justru di tengah-tengah krisis dia full of faith. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan menjaga dan memimpin. Dan Tuhan membuktikan itu dalam hidupnya. Sehingga hari ini waktu bisnis mama terhantam COVID, sepi sekali. Ya, hampir tidak pernah mama itu mengeluh bagaimana ya esok hari. Mama selalu ingat tentang masa lalunya, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, selain kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan menjadi dasar pertama dan yang utama dalam menghadapi situasi running out of money, saya juga mau menyinggung tentang peran komunitas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45, kita mendapati komunitas mula-mula itu senang berbagi ya. Tetapi ayat tersebut tidak mengajarkan kita untuk menjual harta dan membagikannya pada teman kiri dan kanan, tidak. Tetapi ayat tersebut mau menekankan semangat berbagi itu begitu kental, begitu kerasa di dalam komunitas awal gereja. Bagi kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, yang mungkin tidak sedang mengalami pergumulan running out of money ini, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kita tidak harus menjadi savior atau penyelamat bagi kondisi finansial teman kita apabila kita tidak dipanggil untuk itu. Tetapi kita bisa melakukan dengan hal-hal yang kecil yang mungkin tidak signifikan. Salah satu contohnya, ini jam berapa ya? Oh ya, 12:30. Pulang dari KU kita kan biasanya makan siang ya. Coba Bapak, Ibu, teman-teman sekalian lihat teman kiri, samping kanan, samping kiri, lihat belakang, lihat depan, ada nggak tampang-tampang yang lagi running out of money? Ciri-cirinya sumpek, ngantuk, cemberut, berkerut. Jangan lihat dompetnya. Lihat aja. Pasti ada. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian melihat kanan, kiri, depan, belakang semua tampang sultan dan tidak ada yang running out of money, bisa lihat saya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ayat ini tidak hanya ditujukan bagi orang-orang yang punya hutang, tetapi ayat ini juga ditujukan kepada setiap kita yang diberi kelimpahan kepada Tuhan, dari Tuhan. Untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya ingat Bapak dan Ibu saudara sekalian, salah satu cerita yang saya ingat waktu saya pelayanan mahasiswa, waktu mahasiswa di UK Petra, di PCU ini, waktu itu kami ada program mission trip ya.
Waktu itu di tengah perjalanan, dalam masa persiapan saya tahu ada anggota tim yang rindu untuk ikut mission trip ke Kalimantan, tetapi dia bergumul masalah uang. Karena dia dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Karena kami tahu, kami memutuskan untuk membelikan tiket pesawat dia untuk dapat join di dalam mission trip itu. Nah, singkat cerita setelah 2 minggu kami ke sana, terus dalam perjalanan pulang sampai di bandara, dia mendatangi saya. Dia katakan seperti ini, "Kak, makasih ya," sambil berkaca-kaca Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Sejak kecil Kak, saya kalau lihat pesawat itu ya, selalu tanya sama Tuhan, "Tuhan kapan ya saya bisa naik pesawat?" Jadi cita-cita dari kecil cita-cita pertamanya dari kecil itu bukan pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, bukan. Tapi pengen naik pesawat. Jadi setiap pesawat lewat, dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan kapan ya saya bisa naik pesawat?" Terus dia bilang ini, "Makasih ya Kak, sudah menjawab cita-cita masa kecil saya." Dia waktu itu bicara dengan menahan air mata ya, berkaca-kaca sih. Tapi saya mendengar itu sambil nangis Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Saya tidak menyangka ternyata sebagian uang saya itu bisa sangat berarti buat orang-orang seperti ini. Saya tidak menyangka bahwa tiket yang bagi saya itu tidak terlalu signifikan jumlahnya, itu bisa menjawab mimpi masa kecil dari seseorang. Kita tidak pernah tahu waktu kita mengajak orang makan, mungkin dia orang yang lagi bergumul di akhir bulan, tidak ada uang. Kita tidak pernah tahu Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi kita yang hari ini diberi kelimpahan oleh Tuhan, kita dipanggil seperti Mazmur tadi mengatakan, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Terakhir, seorang misionari dari China Inland Mission, Mildred Cable, pernah mengatakan seperti ini. Tuhan menyediakan kepada pria dan wanita kebutuhan mereka dari setiap generasi. Ibu ini percaya bahwa Tuhan yang pelihara. Tuhan tidak pernah luput dari memelihara anak-anaknya, dan Tuhan tidak pernah lupa untuk memegang janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami tahu Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah mungkin ada di antara kami yang duduk dalam kebaktian ini yang bergumul terhadap keuangan. Tuhan, biarkanlah Engkau menjadikan pergumulan terhadap keuangan itu menjadi kesempatan bagi setiap kami atau setiap mereka untuk boleh melihat bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Bahwa Tuhan mampu dan sanggup menjawab setiap kebutuhan kami. Dan Tuhan, bagi kami yang diberi kelimpahan oleh Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang murah hati. Hati yang mau berbagi kepada satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita semua dan menjagai jalan-jalan kita. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menguatkan kita di dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.